Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua pagi ini. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali 3 berita utama kami. Empat belas rumah terbakar di Dok 9, Kota Jayapura. Bikin konten negatif di media sosial, 2 anggota Lantas Polda Papua Barat mendekam di jeruji besi. Dalam 4 bulan terakhir, 30 orang hilang karena kecelakaan laut di Timika. Lantaran sakit hati, seorang suami di Manokwari menganiaya istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Korban yang berusia 20 tahun menderita luka lebam di bagian wajah akibat hantaman kayu dan batu. Jasadnya ditemukan di TPA Arfai Manokwari, Papua Barat bulan lalu. SI dan AT ditangkap polisi di Manokwari. Mereka akhirnya mengakui perbuatannya. Kedua pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Ratusan buruh pelabuhan bongkar muat di Merauke memblokade jalan masuk ke pelabuhan Yosudarso menuntut kenaikan upah kerja. Blokade itu mengakibatkan aktivitas di pelabuhan lumpuh total. Para buruh menuntut kenaikan upah dari Rp150.000 ke Rp500.000 per sekali bongkar kontainer. Kenaikan ini mereka nilai sesuai dengan kenaikan harga BBM saat ini. Buruh mengancam akan kembali memblokade jalan dan aktivitas di pelabuhan jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa menuntut penyelesaian kasus mutilasi 4 warga. Mahasiswa meminta kejelasan dan keterbukaan soal proses kasus mutilasi di Timika. Sambil membawa spanduk dan baliho, puluhan mahasiswa menggelar unjuk rasa di lingkaran Abepura. Mahasiswa meminta agar proses hukum terhadap para pelaku dilakukan secara terbuka, yaitu di pengadilan umum sehingga diketahui oleh keluarga korban. Unjuk rasa mendapat kawalan ketat ratusan polisi. Ratusan pendukung dan simpatisan masih memadati rumah Lukas NMB di Koya Tengah, Kota Jayapura. Bahkan, jumlah mereka terus bertambah. Mereka membawa panah dan tombak. Di rumahnya, Lukas mengatakan saat ini tengah menderita sakit dan sulit untuk berbicara. Ia mengaku kakinya bengkak sehingga tidak bisa berjalan normal. Simpatisan Lukas mengancam akan memisahkan diri dari NKRI jika KPK tetap memaksakan menjemput Lukas NMB. Tim SAR akhirnya menutup operasi pencarian terhadap seorang anak berusia 3 tahun yang menjadi korban musibah kecelakaan kapal di Muara Ayib, Kabupaten Asmat. Setelah sepekan pencarian, korban tetap tidak ditemukan, padahal tim SAR sudah memperluas area pencarian termasuk menyusuri sungai. Kendati demikian, tim SAR akan tetap memantau perkembangan dan akan melakukan evakuasi jika korban ditemukan.
4 jasad korban pembantaian orang tak dikenal di Kampung Matsnik, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni, dievakuasi anggota TNI dan Polri. Jasad dimasukkan ke dalam peti sementara dan dikirim ke Kabupaten Manokwari lewat jalur darat. Proses evakuasi berlangsung selama 6 jam dari pukul 1 dini hari hingga pukul 6 pagi. Keempat jenazah dibawa ke RSUD Kabupaten Teluk Bintuni. Selain 4 korban yang tewas, aparat juga mengevakuasi korban yang terluka akibat terkena tembakan dan korban yang selamat. Keempat pekerja jalan Trans Papua Barat tewas dengan kondisi mengenaskan, tubuh mereka hangus terbakar. Penyerangan terhadap belasan pekerja proyek jalan terjadi Kamis lalu di Kampung Matsnik, Kabupaten Teluk Bintuni. Para pelaku menggunakan senjata api, lalu secara membabi buta membantai para pekerja di lokasi. Sebagian warga di Kabupaten Asmat masih memelihara kebiasaan menegak minuman keras hingga mabuk. Ini terbukti dari 653 liter minuman keras berbagai jenis yang disita aparat kepolisian setempat. Polisi juga menemukan 279 liter minuman lokal jenis Milo dan Sopi yang sangat populer di Asmat. Seluruh minuman tersebut dimusnahkan di halaman Mapolres Asmat, disaksikan Bupati. Sekelompok pemuda di Timika nekat mencuri kabel jaringan bawah tanah di Jalan Cendrawasih. Namun aksi mereka tertangkap basah warga yang kemudian melaporkannya ke polisi. Anggota Polsek Mimika langsung menangkap para pelaku yang tengah menggali tanah untuk menarik keluar kabel tersebut. Namun polisi tidak menahan para pelaku karena kabel yang dicuri merupakan kabel bekas milik PT Petrosi. Stok vaksin di Kabupaten Timika kosong. Sudah 3 bulan ini tidak tersedia atau kosong. Kosongnya stok vaksin membuat Dinas Kesehatan mengambil kebijakan tidak memberlakukan persyaratan wajib vaksin booster bagi penumpang pesawat dan kapal. Kepala Dinas Kesehatan Timika Reynold Ubra mengatakan ketidaktersediaan vaksin sejak 3 bulan terakhir menghambat vaksinasi kepada masyarakat. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, dan Wanyambe.